Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mr. Slam. Pada kesempatan kali ini Mr. Slam akan menyampaikan pembahasan soal prediksi kimia ujian nasional untuk tingkat SMA. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Unsur A mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Jadi unsur A ini adalah, kita fokus ada di kulit terluar. Berapa elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 4. Dan unsur B mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kita fokus pada di kulit terluar. Berapa elektron valensinya? 7. Nah, untuk membentuk ikatan kimia itu duplet atau oktet. Dalam kasus ini adalah oktet. Supaya oktet, 4 elektron ini butuh 4 elektron. Ini butuh 1 elektron. Nah, ikatan kimia di mana kedua unsur tersebut sama-sama membutuhkan elektron, ikatannya adalah kovalen. Yang ionik kita buang. Satu atom A itu membutuhkan 4 elektron, B hanya butuh 1. Oleh karena itu, satu atom A itu butuh 4 unsur B dalam berikatan. Jadi senyawanya adalah AB4. Jadi AB4 kovalen. Jawabannya C. Nomor berikutnya. Data ini yang dikotakin adalah untuk nomor 2 dan nomor 3. Nomor atom unsur Y. Nah, ini kadang soal dibuat seperti ini. Kebanyakan orang berpikir bahwa nomor 2 itu untuk menceritakan X, padahal ini menceritakan yang Y. Jadi kita fokus di Y. Y kondisinya 2-. 2- itu artinya unsur Y ketambahan atau kemasukan 2 buah elektron. Jadi nomor atom itu adalah dalam keadaan netralnya. Jadi kalau netralnya unsur Y harus kita buang dulu elektronnya. Dalam kondisi Y2- berapa nih elektronnya? 2 tambah 2 tambah 6 10, 10 tambah 8 adalah 18. Berarti kita buang elektronnya, jadi nomor atomnya atau Z-nya adalah 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Jadi nomor atomnya adalah 16. Kemudian nomor 3. Letak unsur X dalam tabel periodik terdapat pada golongan dan periode. Ini ingat nih, unsur bukan ion. Jadi kalau unsur itu harus netral. Maka 13 itu artinya kehilangan 3 elektron. Jadi kita perlu menambahkan, supaya netral kita tambahkan lagi 3 elektron. Masuknya di mana? Masuknya adalah, jadi unsur X nya ini masuknya di 4s2, kemudian D nya itu 5, berarti kita tambahkan 1 lagi jadi 6. Nah, periodenya adalah periode 4, golongannya 2 tambah 6 8. Nah, kalau elektron terakhir pada subkulit D itu golongan B atau transisi. Jadi periode 4 golongan 8B. Golongan 4B periode 4. Golongan 8B periode 4. Jadi jawabannya adalah D. Nomor berikutnya. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Sifat fisik ZA, ZB. ZA padat wujudnya, larut dalam air, konduktor dalam keadaan larutan, ya. Titik lele dan titik didih tinggi, ya. Ini adalah ciri-ciri ikatan ionik. Jadi senyawa ionik itu bentuknya bisa padat, kemudian dalam air larut,
dalam keadaan cair maupun dalam keadaan larutan. Ini larutan ya, itu bersifat konduktor. Titik leleh dan titik didihnya tinggi. Ionik, coba kita lihat dulu. Unsur A ionik yang kovalen buang. Sret. Nah, tanpa harus memikirkan yang B, jawabannya pasti E. Oke. Nomor 5. Sebanyak 24,5 gram padatan kalium klorat KClO3 dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai bersamaan. Massa KCl yang dihasilkan setelah 50% KClO3 terurei adalah, jadi kita pindahkan KClO3 menjadi 2KCl plus 24,5 gram itu kok yang terurei 50%, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah separuhnya dari 24,5, berarti 12,25 gram. Kan equasinya 2. Berapa mol? Kita bagi. Jadi mol KClO3 sama dengan 12,25 dibagi MR-nya berapa? K39 tambah 35,5 O3 O16 kali 3 48. Kita jumlahkan 5 9 tambah 5 14 2, kemudian 9 tambah 5 22 ya, tambah 2 berarti 5 8 12 122,5, berarti ini 0,1 mol. Perbandingan koefisien itu adalah perbandingan mol. Jadi perbandingannya adalah KCl 2, KClO3 2, KCl-nya 2 juga. Berarti 2 dibanding 2, kalau sininya 0,1 mol, maka KCl-nya juga 0,1 mol. Nah, berapa massa KCl? Ya, mol kali mol yang dihasilkan kali MR dari KCl. Jadi massa KCl, yang diminta massa KCl, betul ya, adalah 0,1 kali MR-nya berapa? 39 ditambah 35,5. 0,1 kali 0,5 4 7. Jadi ketemunya 7,45 gram. Oke, ada nggak jawabannya? Kita lihat. Deng dong. 7,45 gram. Oke. Sekarang nomor 6. Bensin merupakan campuran dari senyawa normal, heptana, dan isoktana. Semakin besar persentase kandungan isoktana untuk bensin semakin bagus. Jika bensin dalam mesin terbakar sempurna oleh oksigen, maka reaksi yang terjadi adalah, bensin di situ ada normal, heptana, dan isoktana. Ana ini adalah tunggal ya. Normal heptana itu T7 C7 H16. Normal heptana. Ini C7 H14, salah. Kemudian isoktana itu C-nya 8, C8 H18. Isoktana C8 H16, salah. C8 mungkin. C7 H17, salah. C7 H16. Oke, jadi apa ini? Disetarakannya.
C7C8 kita hitung berarti ini C nya ada 15 ya. Oke, jawabannya adalah E. Oke, nomor 7. Suatu oksida nitrogen sebanyak 100 cm3 terurai menjadi 200 cm3 gas NO dan 50 cm gas O2. Semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Pada reaksi gas-gas, maka perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Jadi kalau saya tempatkan di sini, suatu oksida nitrogen ini 100, NO-nya adalah 200, O-nya adalah 50. Jadi kalau begitu koefisiennya adalah NXOY menjadi NO plus O2. Gas semua nih. Kita perkecil dibagi 50, ini 2, koefisiennya 2, terus ini 4, ini 1. Sekarang dilihat N-nya, 2 kali X sama dengan 4, berarti X nya sama dengan 2. Dan O nya 2 kali Y sama dengan 4 ditambah 2, 6. Itu Y nya sama dengan 3. Jadi oksida tersebut adalah 2O3. Oke, jawabannya D. Lanjut nomor 8. Elektrolit, larutan yang bisa mengantarkan arus listrik. Tes dengan lampu menyala. Tidak menyala, jelas bukan. Tidak menyala, bukan. Tidak menyala, bukan. Menyala. Oh, perhatikan bahwa walaupun tidak menyala, kalau di situ ada pengamatan lain, misalkan muncul gas, maka itu masuk ke elektrolit walaupun itu lemah. Oke. Tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Jelas non elektrolit. Yang ada satunya salah. Oke, jadi ini salah. Tidak menyala tapi ada gelembung, berarti ini elektrolit lemah. Yang ada duanya benar nih, nggak ada duanya. 3 coba. Menyala terang, pasti dong elektrolit. Oke, jawabannya D. 9. Hasil pengujian air limbah suatu industri seperti ini dengan penoftalin, metil merah, bromotimol biru, trayek pH, trayek warna, kemudian pengamatan tak berwarna. Oke, yang larutan wadah 1 nih, wadah 1 kita hitung dulu menggunakan irisan. Tidak berwarna berarti pH nya di bawah 8,2. Oke. Kemudian kuning itu di atas 6,3. 6,3 taruh di sini. Biru itu di atas 7,6. Oke, jadi yang terkena adalah jadi pH nya adalah 7,6, ini ikut juga sampai 8,2. Limbah 1 dulu yang dicek. Limbah 1 7,6 sampai 8,2. Oke, jawabannya C yang belakang, nggak usah diamati. Oke, gampang kan? Berikut data hasil titrasi larutan H2SO4 dengan larutan NaOH 0,2 molar. H2SO4 20, volume NaOH. Ini rata-rata kita pindahkan ke sini 2 ml, jadi rata-ratanya 30. Konsentrasi H2SO4 adalah, nah karena di sini itu ada indeksnya 2 ya, jadi H1M1 N1 sama dengan
P2 M2 M2. Kesatunya saya tetap kita ambil H2SO4, sedangkan ini adalah kodenya O2, berarti H2SO4 volumenya berapa? 20. Molaritasnya ditanyakan, valensinya 2 ini sama dengan V2 nya 30, molaritasnya 0,2. NaOH itu N nya 1 karena ini OH nya indeksnya 1, berarti ini 40 kali M1 sama dengan berapa nih? 6. M1 sama dengan 6 dibagi 40, 0,15 molar. Oke, jawabannya adalah B. Asam asetat C3COH mempunyai Ka 10,5. Ke dalam 100 ml asam asetat 0,2 molar ditambahkan 100 ml natrium asetat C3CONA 0,2 molar. Dapat menghasilkan lautan penyangga dengan pH 5. Bila ke dalam campuran tersebut ditambahkan 10 ml NaOH 0,2 molar, pH larutan menjadi, ini adalah asam lemah dan garam yang mengandung basa konjugasinya, ini adalah buffer ya, atau penyangga. Penyangga kalau ditambah basa sedikit itu pH-nya naik. Oke, naik sedikit. Jadi kalau tetap itu salah, turun salah, turun salah. Naiknya berapa? Nah, kita hitung. Jadi kemungkinan jawaban ada di B atau D. Jadi sistem buffernya adalah CH3 COOH menjadi CH3 COO min plus H plus. Kondisi mula-mula adalah 100 kali 0,2 ini 20 milimol. Ini juga 100, 20. Kemudian ditambah NaOH 0,2 molar 10 ml itu 2 milimol. Itu OH min itu akan mengikat ini H plus OH min akan menjadi H2O. Jadi sama aja dengan mengurangi sebelah kanan. Nah, suatu reaksi kalau dikurangi kanan, maka dia akan menggeser ke kanan. Nah, gesernya berapa? Sama dengan OH min yang diberikan, yaitu berapa nih? 2 milimol. 10 kali 0,2 adalah 2 milimol. Ini akan naik jadi 2 milimol ya, gitu. Jadi setelah setimbang menjadi 18 dan di sini 22. Masih bersifat asam, yaitu Ka nya 10 pangkat min 5. Asam lemah yang ada di situ 18 per 22. Jadi pH nya adalah 5 min log 18 per 22. 5 min ini 18 per 22 itu nilainya adalah log 10 pangkat min 1 ditambah log 8,2. Jadi jawabannya adalah ini min 1 min kali min plus jadi 6 min log 8,2 pH yang baru. Jadi, naik menjadi 6 min log 8,2. 17.
sebanyak 19,6 gram CH3COK, MR nya adalah 98, dilakukan dalam air hingga volumenya ya. Ini adalah hidrolisis. Jadi karena cuma cerita garam dari asam lemak basa kuat, jadi ini hidrolisis. Hidrolisis bersifat basa karena dari basa kuat asam lemak. Basa pH-nya di atas 7. Tidak mungkin. Kemungkinan D atau E. Oke, sekarang OH- konsentrasinya adalah akar dari KW 10 pangkat min 14 per Ka nya 10 pangkat min 5 kali molaritas basa konjugasinya adalah, cari molaritasnya dulu 19,6, ini molnya ya, bagi CH3COK kita hitung langsung 98 sudah ada ya, kali molarnya langsung 1000 per 500. Oke, ini 2, ini 0,2, jadi ketemunya 0,4 sama dengan akar dari 4 10 pangkat min 10 sama dengan berapa ini? Akar 4 2 kali 10 pangkat min 5, maka POH nya adalah 5 min log 2. Jadi pH nya sama dengan 14 dikurangi 5 min log 2 adalah 19 log 2. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 13. Terdapat 3 buah larutan dalam 3 tabung yang masing-masing sebanyak 100 ml. Konsentrasinya sudah ada seperti ini. Ke dalam larutan tersebut masing-masing ditambahkan 100 ml K2SO4 0,01 molar. Ya, KSP sudah diketahui seperti ini. Yang mengendap. Oke, syarat mengendap itu Qc itu lebih besar daripada KSP. Oke, kita cari Qc nya masing-masing. Kalau sama-sama ini 100 ml, ini juga 100 ml, maka konsentrasinya masing-masing menjadi separuhnya. Jadi konsentrasi SO4 nya berapa ini? SO4 2 minnya ini 10 pangkat min 3, jadi setengah kali 10 pangkat min 3 berarti 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Sedangkan yang ini Ca nya jadi sama ya, 5 10 pangkat min 4 molar, separuhnya ya, ini menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 molar, ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke, kita cari Qc nya masing-masing. Qc nya adalah ini biner semuanya, CaSO4, SrSO4, BaSO4 semuanya biner, maka Qc nya tinggal dikalikan saja antara konsentrasi kation dengan SO4 2 min. Jadi Qc nya ini 5 kali 10 pangkat min 4 kali 5 10 pangkat min 4, jadi 25 kali 10 pangkat min 8 atau 2,5 10 pangkat min 7. Coba KSP dari CaSO4 berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Jelas ini lebih kecil, belum mengendap. Padahal yang diminta adalah yang mengendap. Jadi CaSO4 tidak mengendap. Oke, yang ada CaSO4 mengendap coret ya. Oke, tinggal ABC.
Kemudian ini SrSO4 berapa kecanya? Ini 5 kali 10 pangkat 4, 5 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 3, 5 10 pangkat min 7. Di sini SR adalah 3 kali 10 pangkat min 7. Oke, lebih besar ini 5, sini 3. 10 pangkat min 7 nya sama, berarti ini mengendap. Apa itu? SrSO4. Mana yang ada SrSO4 nya? Oke, yang ini tidak ada SrSO4 nya. Sekarang yang BaSO4 kecenya sama nih, 5 kali 10 pangkat min 4 kali 2 10 pangkat min 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7 adalah 1 kali 10 pangkat min 6. BaSO4 berapa? 1 kali 10 pangkat min 10. Ya, ini lebih besar daripada KSP. Jadi yang mengendap adalah BaSO4 dan SrSO4. C. 14. Larutan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Benda hitam itu adalah mol partikalisat terlarut, benda putih pelarut. Bagian yang diprediksi akan mempunyai titik didih paling tinggi. Titik didih paling tinggi itu adalah yang zat terlarutnya paling banyak, ya, atau molalitasnya terbanyak. Coba kita hitung. Yang pertama, mol terlarut saya tulis T, yang pelarut saya tulis P. Jadi ini T nya ada berapa? 0, ada 4. Larutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5. T nya ada 5. P nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini T nya ada 3, P nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sama ya. Ini juga. Oke, dari sini maka akan kelihatan bahwa yang memiliki larutan paling pekat itu adalah yang terlarutnya paling banyak, yaitu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Larutan nomor 2. 15. Perhatikan diagram PT air dan larutan berikut. Oke, yang ini adalah padat, cair, gas. Yang dalam ini adalah untuk pelarut, yang ini adalah larutan. Ini minta AB merupakan perubahan wujud cair menjadi padat pada larutan. AB, mana B? AB, mana B nya? Oh, B nya di sini. A, B, C, D, E, sini ya kali. Ya. AB adalah padat ke cair. AB adalah perubahan padat cair menjadi padat, salah. BC, BC merupakan perubahan wujud cair menjadi gas. BC, cair gas pada apa ini? Pada air. Oke, yang ini air, yang luar ini adalah larutan. Berarti benar, jawabannya adalah B. Sifat adsorpsi dari koloid dapat digunakan dalam larutan berikut ini kecuali adsorpsi itu penyerapan, penggumpalan latek adalah koagulasi. Jelas jawabannya adalah A.
17. Tabel berikut merupakan hasil pengamatan dari percobaan pembakaran beberapa jenis bahan bakar minyak bensin dengan suatu mesin motor. Angka oktan paling rendah atau oktan paling rendah itu ketukannya paling banyak dan jelaganya paling banyak juga. Jadi jawabannya adalah P. 18. Di antara senyawa karbon berikut, ini adalah alkanol, ini adalah asam alkanoat, ester, keton, alkanol. Yang gugus fungsinya sama adalah 1 dan 5. Jadi ini alkanol, asam alkanoat, ini ester, keton, alkanol. Jadi 1 dan 5. Nomor 19 dan 20 kita menggunakan data yang ini. Jenis reaksi yang terdapat pada persamaan reaksi nomor 2. Nomor 2 itu yang ini. Ini adalah tunggal menjadi apa nih? CH2 ini ada kekeliruan kali ya. Ini 1 2 3 4. Ini ada Cl NaOH, pasti ini keliru di Cl. Nah, tadinya tunggal menjadi rangkap 2, jelas ini namanya apa? Penghilangan. Cl ini hilang. Ini Cl nya hilang, kemudian satu atom H-nya juga hilang, maka namanya eliminasi. Senyawa Ik pada persamaan reaksi di atas adalah jadi kalau ada reaksi adisinya adisi, maka ini kalau ditulis itu strukturnya CH2 CH3 kemudian C CH3 ini putus kayak gini, ini siap menampung. Nah, sementara HCl juga akan putus, maka hidrogennya akan masuk ke sini. Maka ini namanya 1 2 3 4 5 berakhir dengan pentana. Kita cari yang pentana. Pentena salah, pentana doang salah, pentana doang salah, kloro salah. Jadi jawabannya adalah 2 kloropentana. 21. Pasangan senyawa berikut ini yang bukan merupakan isomer fungsional. Isomer fungsional itu isomer yang gugus fungsinya berbeda. Coba kita lihat. Ini adalah alkohol, ini adalah eter, ini jelas fungsional. Ini adalah aldehid, ini adalah keton, fungsional. Ini asam karboksilat, ini ester, fungsional. Ini eter, ini alkohol, fungsional. Ini keton, ini alkohol. Nah, keton sama alkohol bukan pasangan fungsional. Jadi jawabannya adalah C. Rumus struktur dari ortonitrotoluen. Orto itu adalah kalau berurutan. Ini ortometan, ini metan, salah. Toluen CH3, ini para, ini meta. Ini berurutan tapi bukan toluen. Toluen itu yang ini. Jadi jawabannya adalah A.
Berikut ini adalah kegunaan senyawa turunan bensin. Nah, kalian tidak perlu hafal seluruhnya. Misalkan kamu hafalnya hanya anilin. Anilin itu adalah zat warna. Coba. Kegunaan yang tepat untuk dua senyawa turunan bensin dengan rumus tersebut berturut-turut itu artinya yang ini dulu baru yang ini. Oke. Cari yang zat warna belakangnya. Bahan peledak, pengawet salah, desinfektan salah, plastik salah, yang warna oke. Jadi kalau begitu yang depan ini adalah bahan dasar pembuatan plastik. Oke. Nomor 24. Diketahui data polimer berikut. Karet alam, isopren, kondensasi. Oke, karet alam itu adalah monomernya isopren dan dia satu-satunya polimer alam yang adisi. Satu salah. Yang ada satunya salah. Protein asam amino adisi. Protein itu pembentukannya kondensasi. Yang ada duanya salah. Kemudian PVC, vinil klorida adisi. Oke, benar. Teflon, bakelit. Jadi yang benar yang mana nih? 34, 35. Teflon itu adisi. Yang ada 5-nya salah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, terakhir nomor 25. Berdasarkan data tersebut, bahan makanan berprotein yang mengandung inti benzena. Inti benzena itu dengan kantoproteat warnanya jingga. Bahan makanan mengandung protein dengan violet warnanya ungu. Biru muda bukan, kuning bukan. Jadi adanya jingga. AB. Oke. Kita sudahi sampai di sini dulu dan dilanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.